Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 2 Metode Terampil Sin Fa Xiang Sutra Teratai episode 194. Akar dan kekuatan adalah tak terhingga. Jalan dari 7 faktor adalah kokoh. 5 akar tumbuh dengan kekuatan sebagai kondisi pendukung. Hendaknya membangun ikrar dan membangkitkan tekad untuk menegakkan niat bajik. Segala jenis akar kebajikan memiliki kekuatan yang tak terhingga, menghapus kejahatan dan memunculkan kebajikan untuk memperkokoh batin pembinaan diri. 37 faktor pendukung pencerahan. 3, 4, 2, 5, 7 dan 8. Kita harus mengingatnya dan diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebelumnya kita telah membahas 3, 4, 5 akar. Sekarang kita akan mulai membahas 5 kekuatan. Agar 5 akar dapat bertumbuh, dibutuhkan kekuatan sebagai faktor pendukung. Kita makhluk awam seringkali mudah untuk membangkitkan tekad, namun sulit untuk mempertahankannya. Itu karena kekuatan ikrar yang tidak cukup. Tekad telah dibangkitkan, namun kekuatan untuk mempertahankannya tidak cukup. Oleh karena itu, kita perlu menumbuhkan akar dan kekuatan sebagai faktor pendukung. Jadi, kita perlu membangun ikrar serta membangkitkan tekad pada saat yang bersamaan. Akar dan kekuatan saling mempertahankan sebersih pikiran bajik ini. Oleh karena itu, segala jenis akar kebajikan memiliki kekuatan yang tak terhingga. Segala akar kebajikan perlu ditambahkan dengan kekuatan. Dengan demikian akan menjadi tidak terhingga. 5 akar, 5 kekuatan kita. Yang paling penting adalah menghancurkan kejahatan. Ketika akar kebajikan kita telah tumbuh, kita harus menjaga dengan baik niat pikiran kita. Begitu niat pikiran muncul, pikiran buruk pun mudah mengikuti. Maka, kita harus menggunakan 5 kekuatan untuk melindungi batin kita. Karena itu, setelah menumbuhkan akar kebajikan, berikutnya adalah mengikis segala kejahatan. Amalkan segala kebajikan, jangan melakukan kejahatan. Amalkan segala kebajikan berarti menumbuhkan akar kebajikan. Sedangkan tidak melakukan kejahatan, itulah kekuatan. Jadi, 5 akar, 5 kekuatan, batin pembinaan diri menjadi teguh. Karena itu, semua orang harus bersungguh hati mengingatnya. 5 akar dan 5 kekuatan adalah sama namanya. Biarpun akar kebajikan telah muncul, akan tetapi kejahatan belum dihancurkan, jadi mesti membinanya agar akar tumbuh berkembang. Ketika akar terbentuk, kejahatan pun hancur. Makanya disebut kekuatan. Oleh karena itu, kita tentunya perlu terus berlatih supaya akar terus bertumbuh. Kekuatan ini harus terus bertambah kuat. Akar kebajikan barulah bisa terus bertumbuh. Setelah bertumbuhnya akar kebajikan, kita masih perlu terus memperkuat kekuatan. Hanya dengan cara inilah seseorang mampu untuk menghentikan kebiasaan buruknya.
Ini kita sangat perlu bersungguh hati. Kekuatan ini perlu terus bertambah kuat. Jadi, sebenarnya apa itu 5 kekuatan? Bagian awal pernah dikatakan, dengan 5 akar sebenarnya sama. Memiliki akar keyakinan, maka perlu memiliki kekuatan keyakinan. Makanya, kekuatan adalah akar keyakinan yang terus bertumbuh, memungkinkan akar kebajikan mampu terus bertumbuh. Ada kekuatan akar, barulah bisa bertumbuh. Makanya, kekuatan jangan sampai terhalang oleh kekhawatiran. Akar keyakinan perlu untuk terus bertumbuh dan perlu menepis kekhawatiran itu. Makanya kita perlu menumbuhkan akar keyakinan. Kita perlu menggunakan kekuatan untuk menepis kekhawatiran. Jadi ini adalah akar dan kekuatan. Ditakdirkan untuk saling mengikuti. Kekuatan keyakinan. Ketika akar keyakinan tumbuh, dapat mengatasi segala kerisauan. Kekuatan semangat atau ketekunan. Ketika akar semangat atau ketekunan tumbuh, dapat mengatasi kemalasan dari tubuh dan batin. Yang kedua adalah kekuatan semangat. Jika memiliki akar semangat, maka harus ada pula kekuatan semangat. Akar semangat tumbuh, maka dapat menyingkirkan kemalasan jasmani dan batin. Yang ketiga adalah kekuatan perhatian. Kita memiliki akar perhatian. Tentu juga memerlukan kekuatan pikiran. Jika kekuatan pikiran kita tidak mencukupi, maka mudah ditutupi oleh pandangan menyimpang, pemikiran menyimpang, dan khayalan yang menyimpang. Inilah yang disebut kerisauan. Jika pikiran kita tidak benar, banyak kekacauan dalam batin, tidak mampu berkonsentrasi pada satu hal, itulah tanda kurangnya kekuatan perhatian, yaitu kekuatan dari perhatian. Oleh karena itu, sekarang kita harus menambah kekuatan perhatian. Harus berpikiran benar, berpandangan benar, dan perenungan benar. Jangan biarkan pikiran menyimpang, perhatian menyimpang, dan khayalan yang menyimpang menguasai kita. Oleh sebab itu, kita harus memiliki kekuatan untuk menerobosnya. Maka, kita harus memiliki kekuatan perhatian. Kekuatan perhatian. Ketika akar perhatian tumbuh, dapat mengatasi segala pemikiran sesat. Kekuatan konsentrasi. Ketika akar konsentrasi tumbuh, dapat mengatasi segala pikiran bukan-bukan. Selanjutnya adalah kekuatan konsentrasi. Kita harus memiliki keteguhan batin. Namun, memperoleh kekuatan konsentrasi bukanlah perkara mudah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhadapan dengan berbagai orang, peristiwa, dan benda. Semua itu seringkali mengacaukan batin kita. Oleh karena itu, kita harus memiliki kekuatan batin yang teguh agar tidak mudah terganggu oleh keadaan luar, baik oleh orang, peristiwa, maupun benda yang dapat mengacaukan batin dan pikiran kita. Karena itulah, kita harus menggunakan kekuatan konsentrasi untuk menghancurkan segala kekhawatiran, kerisauan,
dan pikiran-pikiran yang kacau. Jadi, tetap saja kita perlu mengandalkan kekuatan konsentrasi. Yang kelima adalah kekuatan kebijaksanaan. Karena kita telah memiliki akar kebijaksanaan, maka kita harus menggunakan kekuatan kebijaksanaan untuk terus memelihara dan mempertahankannya. Kekuatan kebijaksanaan adalah kebijaksanaan dari 4 landasan perenungan yang melihat segala fenomena dengan jelas. Ketika akar kebijaksanaan tumbuh, dapat mengatasi segala kemelekatan yang menyimpang dan terdelusi, serta menghapus segala kebijaksanaan dari ajaran kendaraan kecil yang tidak menyeluruh. Dalam kebijaksanaan 4 landasan perenungan, harus ada kebijaksanaan. Hanya dengan kebijaksanaan, kita mampu memahami dan melihat hakikat dari semua fenomena. 4 landasan perhatian. Baik merenungkan bahwa tubuh tidaklah bersih, perasaan membawa derita, pikiran adalah tidak kekal, segala fenomena adalah tanpa inti, dan lainnya. Semuanya harus dipahami dengan kebijaksanaan. Jika kita adalah orang yang tidak memiliki kebijaksanaan, badan jasmani hanya sebagai sesuatu yang biasa, hanya sebagai badan jasmani. Namun, jika kita menggunakan kebijaksanaan untuk merenungkan tubuh ini, demi tubuh ini, mengapa kita sampai melakukan begitu banyak kesalahan? Karena muncul perasaan, orang lain memilikinya, mengapa saya tidak? Sehingga hati menjadi tidak tenang, muncul berbagai pikiran. Keinginan mendorong kita melakukan banyak tindakan. Apabila kita memiliki kebijaksanaan, maka kita akan mampu menghayati. Segala fenomena adalah tanpa inti. Segala fenomena yang terbentuk adalah hasil sebab, kondisi, dan perjalanan waktu. Waktu berlalu, segala sesuatu mengalami proses muncul, bertahan, berubah, dan lenyap. Apapun yang terbentuk bukanlah sesuatu yang kekal. Sehingga segala fenomena adalah tanpa inti. Namun, sebagai makhluk awam, kita sering tergoda oleh berbagai kondisi eksternal. Kita terus-menerus terikat, sehingga kita tidak bisa melepaskan diri dari kemelekatan terhadap dunia luar. Maka sering dikatakan, walaupun setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan, namun semuanya dalam ikatan. Tata gata dalam ikatan. Ini karena akar kebijaksanaan, kekuatan kebijaksanaan kita tidak cukup. Maka kita mesti menggunakan 5 akar dan 5 kekuatan untuk menumbuhkan 4 landasan perenungan kita. Jadi, kebijaksanaan dari 4 landasan perenungan dapat melihat segala fenomena dengan jelas. Maka, ketika akar kebijaksanaan tumbuh, dapat mengatasi segala kemelekatan yang menyimpang dan terdelusi. Kita sebagai makhluk awam, semuanya adalah sesat. Pemikiran sesat, pandangan sesat, kemelekatan terdelusi. Oleh karena itu, kita para makhluk awam akan terus mengejar kondisi luar. Lalu, bagaimana dengan praktisi? Juga sama. Bisa. Kami juga cenderung melekat.
Setiap orang memiliki cara berlatih pengembangan diri yang cenderung melekat pada satu sisi atau satu pandangan tertentu. Ini semuanya merupakan ajaran kendaraan kecil yang tidak menyeluruh meskipun Anda ingin melatih diri. Hati kita ini masih belum mengetahui bagaimana cara membukanya menjadi lebih lapang. Hanya karena melihat sececah cahaya dari celah pintu, kita langsung ingin menerobos masuk melalui celah itu. Sungguh sangat disayangkan jika demikian. Pintu dapat dibuka lebar, membuka pintu lebar-lebar, sehingga pada saat bersamaan dapat membentangkan jalan agung. Maka kita harus menggunakan batin yang lapang, menggunakan kebijaksanaan, memanfaatkan kekuatan dari kebijaksanaan untuk membantu kita memahami, memiliki tubuh manusia pada kehidupan ini dengan badan jasmani yang dimiliki ini datang ke dunia. Untuk apa? Apakah hanya untuk memenuhi kebutuhan badan jasmani ini? Tentu tidak. Berhubung sudah terlahir, badan jasmani tidak melekat pada nirwana ataupun samsara. Jika ingin membina diri, memiliki tubuh ini, barulah kita bisa membina diri. Kita harus menggenggam kesempatan pada kehidupan ini. Manfaatkanlah tubuh ini dengan sebaik-baiknya. Jika tidak menyadarkan diri pada masa kehidupan ini juga, maka tidak tahu harus menanti hingga kelahiran keberapa, barulah bisa memperoleh kesempatan untuk tersadarkan. Apakah hanya untuk menyelamatkan diri sendiri? Kita juga harus memberi manfaat kepada orang lain. Maka, jika kita meneladani Buddha, maka harus belajar secara tuntas mempraktekkan metode ajaran yang tak terhingga dari semua Buddha. 4 landasan perenungan. 3, 4, dan 2, 5 adalah sedemikian penting, maka kita semua harus bersungguh hati. Berikut ini adalah mengenai 7 faktor kebodihan. Kebodihan artinya pencerahan. Arah dari 7 faktor pencerahan. 7 faktor kebodihan juga dinamakan 7 faktor pencerahan atau 7 cabang pencerahan. Pertama, faktor penilikan. Kedua, faktor semangat atau ketekunan. 3, faktor sukacita. 4, faktor pengikisan. 5, faktor pelepasan. 6, faktor konsentrasi. 7, faktor perhatian. Faktor penilikan. Dengan kebijaksanaan memilih antara dharma yang asli dan palsu. Faktor semangat atau ketekunan. Dengan hati gagah berani meninggalkan tindakan sesat dan mempraktekkan dharma sejati. Faktor sukacita. Batin memperoleh dharma bajik dan bersukacita. 7 faktor kebodihan. Yang pertama, faktor penilikan, yakni menggunakan kebijaksanaan untuk menilik. Menilik berarti menganalisis. Kita memilih jalan apa yang harus kita tapaki, kesadaran apa yang dimiliki. Jika kekurangan kesadaran ini, tidak bisa menganalisa atau memilah. Jika demikian, maka kita akan menapak di jalan yang berbahaya. Kita ingin menapak dengan benar-benar leluasa
aman dan damai. Tiba pada kondisi kebuddhaan. Kita mesti menggunakan kebijaksanaan menilik ini. Yang kedua, faktor semangat atau ketekunan, yakni menggunakan hati yang gagah berani, menjauhi praktik yang sesat, bisa mempraktekkan ajaran yang lurus. Jika di depan sebelumnya mengerti untuk memilih, selanjutnya maka kita harus sangat giat bersemangat, harus memiliki hati yang sangat gagah berani dan giat bersemangat. Barulah kita bisa menjauh dari sesat. Barulah kita bisa menapak di jalan dengan dharma sejati. Kebenaran tunggal dharma sejati. Inilah mengapa kita harus mengerti untuk memilih. Yang ketiga adalah faktor sukacita. Setelah kita menerima dharma, bila itu adalah dharma yang benar, maka kita harus dengan sungguh-sungguh memanfaatkannya, mempraktikkannya dengan baik di dalam dharma, dan setiap saat membangkitkan sukacita. Jika kita merasa sukacita, maka kita akan berbuat dengan ikhlas dan menerima apapun hasilnya dengan sukacita. Apakah membina diri itu menderita? Justru kita sendiri merasa sangat bersukacita. Mendengarkan dharma dengan sukacita, mempraktekkan dharma dengan sukacita, dan bersukacita saat bersumbangsi untuk sesama. Ada begitu banyak sukacita. Selama kita mengikuti sesuai dengan niat hati dan berjalan dengan niat hati yang timbul dari tekad yang benar, maka kita akan memperoleh dharma. Batin memperoleh dharma bajik dan bersukacita. Ketika batin kita telah memperoleh dharma yang baik, maka kita akan senantiasa dipenuhi dengan sukacita dharma. Yang keempat adalah faktor pengikisan, yang juga disebut faktor kedamaian. Faktor pengikisan Prasrabdi Sambojjhanga, yaitu memutus dan mengikis berbagai kerisauan batin dan jasmani yang sangat jelas dan berat. Faktor pengikisan juga disebut faktor kedamaian, menghapus kerisauan yang kasar dan berat pada tubuh dan batin, sehingga tubuh dan batin menjadi ringan, tenang, dan nyaman. Jadi kesimpulannya, kerisauan pada tubuh dan batin yang kasar dan berat dengan mengandalkan faktor pengikisan ini, yang juga adalah faktor kedamaian. Karena kita sudah berada di sini, maka biarlah kita menjadi damai. Kita harus berfokus pada ajaran dari jalan ini. Tentu kita dapat melenyapkan kerisauan batin. Kerisauan pada tubuh juga dapat dikikis. Ini adalah menghapus kerisauan yang kasar dan berat pada tubuh dan batin, sehingga tubuh dan batin menjadi ringan, tenang, dan nyaman. Ini adalah faktor pengikisan. Yang kelima adalah faktor pelepasan. Pelepasan ini kita perlu mengetahui. Banyak sekali kerisauan yang berasal dari pemikiran bahwa saya sudah melakukan kebajikan, namun setelah saya melakukannya, saya merasa karena saya sudah membantumu, kamu harus berterima kasih pada saya. Perasaan demikian membawa penderitaan. Kita setiap hari melakukan hal apapun. Melakukan kebajikan adalah kewajiban kita. Setelah melakukan, tidak perlu disimpan dalam hati. Jadi kita mesti lakukan pelepasan. Kita harus melatih
kesetaraan welas asih. Bila mampu seperti ini, baru bisa pelepasan, melepaskan kemelekatan untuk memandang dan merenungkan. Kita mesti melepas pandangan, pemikiran, dan pemahaman kita. Kita harus melepasnya. Yang keenam adalah faktor konsentrasi. Samadhi adalah meditasi mendalam yang dibangkitkan setelah tercerahkan sepenuhnya. Setelah kita tercerahkan, batin kita secara alami akan senantiasa berada di atas jalan kebenaran, berada di atas jalan bodi ini, pada pemikiran dan niat yang benar. Maka kita adalah meditasi mendalam yang dibangkitkan setelah tercerahkan sepenuhnya. Ini disebut sebagai samadhi. Batin kita senantiasa berada di dalam samadhi. Yang ketujuh adalah faktor perhatian, yakni merenungkan jalan yang dipraktikkan. Kita semua dapat memahami dengan jelas, maka kita harus senantiasa bersungguh hati. Tidak boleh terganggu oleh kondisi eksternal yang dapat membuat kita khawatir. Faktor pelepasan. Melepaskan objek yang dilihat, dipikirkan, atau dimelekati. Faktor konsentrasi. Meditasi mendalam yang dibangkitkan setelah tercerahkan sepenuhnya. Faktor perhatian. Merenungkan jalan yang dipraktikkan. Sehingga kita mesti menapaki jalan yang besar dan luas ini. Bukanlah celah pintu yang kecil. Hanya menggunakan celah pintu yang kecil menerobos keluar. Ini bukan paling akhir. Kita belajar agama Buddha yang sebenarnya harus mempraktekkan Dharma. Dharma harus dipraktekkan. Harus mempraktekkan dengan tubuh kita. Sehingga Dharma membentangkan jalan kita. Jalan ini harus ditapaki dengan tepat, sehingga di depan dikatakan 3, 4, 2, 5, 7, 8. 7 faktor pencerahan yang sekarang semuanya harus selalu bersungguh hati, menapaki benar jalan ini, sedikit pun tidak boleh menyimpang, sehingga harus senantiasa bersungguh hati.